Kak Silva. Halo, udah join ya Kak? Halo. Hai. Kak, makasih banget buat waktunya udah mau gabung di sini sama kita di Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Makasih hari ini kami sudah bersama dengan anak muda yang inspiratif yang akan membagikan pengalamannya nih bersama kita. Ada Kak Silva Fauzia selaku Humas Polri di Jakarta. Kak Silva, di sini kita mau ngebahas mengenai peluang kerja di media atau di bagian Humas Polri. Nanti rekan-rekan kita akan bertanya ke Kak Silva, siapa tahu nanti jawabannya bisa di-sharing ke rekan yang lain supaya bisa tahu nih gimana sih peluang kerja di Humas itu gitu. Kak Silva mau perkenalan diri dulu sebelumnya. Halo semuanya, nama Silva. Sekarang aku kerja di bagian Humas Mabes Polri, tepatnya di Narator Karopenmas, di Sepringan. Gitu, nggak usah sungkan-sungkan ya. Baik-baik. Oke deh kalau gitu Kak Silva. Yaudah kalau gitu kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama ya. Dela mau bertanya silahkan. Halo Kak Silva. Halo. Aku mau nanya nih, sebelumnya nama aku Dela. Aku mau nanya sama Kak Silva. Apa sih yang harus kita perhatikan nih untuk biar bisa jadi orang yang berprofesi sebagai PR kayak Kak Silva gini? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, orang bisa kerja di humas tuh semua orang bisa, karena semua orang tuh bisa ngomong. Cuman skill dan kode etiknya itu yang kita punya atau enggak gitu. Jadi yang benar tuh yang pastinya kalau untuk kita, yang penting kita tuh tahu tugas pokoknya kita tuh apa sebagai seorang PR. Pasti udah pada belajar kan? PR tuh tugas pokoknya apa? Udah. Ya kan? Tapi kalau untuk di dunia nyata, nggak seluluh itu soal teori sesungguhnya. Tapi memang semua itu berangkat dari teori ya. Kayak kalian PR tuh dapat nggak sih kayak kemampuan untuk menulis? Iya Kak, ada. Iya, dapat Penulisan PR. kan? Ya, penulisan PR. PR tuh apa sih? PR tuh kita gimana caranya tim kita untuk membuat opini publik itu menjadi bagus sama instansi kita, sama perusahaan kita. Itu gimana caranya? Itu dengan cara memiliki kemampuan untuk menulis. Kita tuh harus bisa buat nulis secara internal kepada masyarakat. Jadi kita tuh harus tahu target market kita untuk ngomong itu siapa. Nggak mungkin ya kita ngomong sesuatu hal yang bahasa misalnya nggak berpendidikan, mereka kan nggak bakal ngerti. Jadi kita tuh harus tahu kasta-kastanya itu gimana kasarnya gitu. Lalu selain menulis itu, biasanya seorang PR itu kalau di instansi pemerintah atau di kayak proposal atau ngebuat kayak siaran pers, pernah buat gak? Iya pernah sih. Nah, siaran pers itu sangat penting dari satu perusahaan atau instansi, apalagi perusahaan-perusahaan yang bersinggungan bergesekan sama wartawan. Itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena berita yang baik menurut wartawan itu adalah berita yang menghancurkan institusi itu. Kita sebagai humas, gimana caranya kita ngolah pemberitaan itu untuk menaikkan instansi kita. Jadi kita tuh punya pasti reputasi kita tuh bagus di instansi kita kan. Itulah caranya PR gimana. Makanya kita tuh dipelajarin lah yang namanya siaran pers itu. Selain itu, nyontek nih ya. Selain itu, gak cuma menulis, kita itu juga harus punya manage sama sosial media. Karena apa? Karena biar nge-screening. Kita tuh harus nge-screening
sehabis kita lakukan siaran pers, sehabis kita ngasih ke publik nih tentang beritaan kita harus nge-screening berita mana sih yang ngangkat kita jadi positif, berita mana yang negatif. Karena nggak semua yang kita beritain itu ternyata diangkat sama media lain itu adalah berita yang positif. Pasti banyak yang negatif. Tuh, dari situ kita harus punya tuh banyak sosial media, dari kita tuh bisa nge-screening. Ditanya berita mana sih? Terkadang ada pemberitaan yang melenceng, agak dilenceng-lencengin lah gitu istilahnya, yang menjatuhkan reputasi institusi kita. Lalu, kita itu harus punya kemampuan riset. Riset itu untuk sama sih kayak tadi ya, screening, monitoring, dan kita kan kita harus punya riset apa yang kita tulis itu harus bermanfaat sama masyarakat, harus ada nilai poin lebihnya. Karena kalau yang kita tulis itu nggak ada nilainya, percuma, nggak ada yang nyampe ke masyarakat gitu. Lalu kita harus punya manajemen konflik. Manajemen konflik itu sesuatu hal yang sangat dibutuhkan tapi jarang dipakai sesungguhnya. Karena nggak semua yang selalu kita tulis di siaran pers apa yang kita publikasikan itu bakal jadi konflik nantinya. Tapi di saat kita udah kerja pasti ada aja yang dijadiin konflik gitu. Dan seorang PR itu kita yang menentukan berita ini patut atau enggak, bagus enggak buat institusi kita. Kalau memang pas kita nge-screening berita ini ternyata, beritanya nggak bagus buat institusi kita nggak usah naikin, biarin media ngomong apa tentang institusi kita, yang penting kita diem aja. Kan kadang ada masa-masa kayak gitu ya. Itu seorang PR itu punya wewenang buat ngomong kayak gitu, karena kita tuh yang dijaga institusi nama baik kita, opini publik itu adanya di kita gitu. Dan yang terakhir itu seorang manajemen konflik itu harus mempunyai mempunyai pikiran yang dingin. Jadi dia itu di saat terdesak apapun dengan konflik apapun, dia harus tetap stay, otaknya tetap harus dingin, dan dia itu nggak boleh emosional. Jadi kalau kita nulis sebuah siaran pers itu dengan emosional, pasti tulisan kita pun jadi emosional gitu. Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang bertanya nggak? Gimana Dela, udah jelas? Udah cukup jelas jawabannya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Dila. Sebenarnya ya, dikit cerita nih ya, Humas tuh sebenarnya butuh banget orang-orang anak muda yang masih baru, yang fresh, yang masih ngerti sosial media. Karena kan sosial media kan baru ngangkat sekarang ya. Orang yang dulu mana sih ngerti sosial media, dan mana sih orang-orang yang udah tua tuh jurusan komunikasi itu kan jarang ya. Jadi kesempatan kita tuh sebenarnya banyak tuh. Oke, Kak. Ya, oke deh. Kalau gitu selanjutnya yang kedua, Imelda yang mau ditanya. Kak, aku mau nanya ini dong, tips atau standar untuk menjadi humas profesional gimana ya? Oke. Untuk jadi humas yang profesional, artinya dari profesional itu sendiri kan tekun, cermat, dan jujur. Balik lagi sama yang pertama, kalau kita mau jadi seorang profesional itu kan bukan kita ya yang nentuin, tapi kan orang lain ya. Iya. Kalau menurut dari aku, orang yang bisa profesional itu orang yang nggak mencampurkan hubungan pribadi dia dengan hubungan pekerjaannya dia. Karena kan humas itu kan humas itu kan kita bersinggungan dengan kelompok sosial lain. Otomatis kan kita kan juga punya beberapa kelompok sosial kan. Nggak cuma diri kita sendiri, kita punya sosial di keluarga, kita punya di teman, kita punya di teman nongkrong, di teman kampus. Terkadang kan orang itu berbeda-beda ya pikirannya. Nah, gimana pikirannya mereka itu untuk nggak screening kita, nggak menjerumusin di otak kita buat kita tuh ngikutin dia, tapi kita tuh harus
sesuai dengan kode etik yang ada. Kode etiknya gimana? Kita harus jujur, terus kita harus konsisten sama pekerjaannya. Nggak boleh tuh yang banyak sekarang tuh yang gara-gara kita yang punya PR yang bisa mereka mempublish hal-hal yang orang tuh sebenarnya juga tahu kalau itu tuh bohong sebenarnya. Orang tuh kadang kayak itu mah hoax. Kita juga tahu kali institusi mereka tuh sebobrok apa sesungguhnya gitu. Cuman kan ya balik lagi ke pekerjaan sih sebenarnya. Jadi kalau profesional ya semenilainya kamu profesional itu orang itu seperti apa. Dan yang jelas kalau profesional itu harus punya dasar ilmunya sih. Oh. Jadi dia kalau ngomong tuh harus berangkat dari ilmu yang emang udah pernah ditemukan, nggak yang ngoceh-ngoceh itu. Oke. Jadi kalau gitu kita lanjut aja ke sesi pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Untuk Rehan, gimana dia mau ditanyain ke Kak Silva? Halo Kak Silva, saya Rehan. Halo. Mau tanya sedikit, menurut kakak apa keuntungan dan hambatan bekerja sebagai humas di era digital saat ini? Nyambung ya sama yang tadi udah diomongin. Di era 4.0 ya, kita ngomongnya anak milenial aja. Anak milenial, sesungguhnya kalau untuk keuntungannya itu banyak. Karena kan sekarang zamannya media sosial. Kita untuk menyebarkan sesuatu hal tuh nggak mesti bersurat lagi, nggak mesti lama. Kita bisa pakai texting, kita bisa pakai WhatsApp, kita bisa pergunakan media-media kewartawan yang ada. Kita juga bisa sebar ke sosmed. Karena sesungguhnya sosmed itu nilainya tuh tinggi banget buat kita nge-publish sesuatu. Dan itu kan sekarang bisa kita jadiin secara live ya. Jadi sangat menguntungkan. Kita tuh nggak perlu yang harus seluruh orang datang ke sana buat nge-record satu-satu, itu lo nggak perlu. Karena kan kita sekarang udah bisa live ya kayak gini. Itu bener-bener diperluin sih. Itu keuntungan banget karena kita ada di dunia 4.0 ini. Terus selain itu, hambatannya itu karena nggak semua orang itu berpikirnya dipilah-pilah. Jadi kalau istilah dari kepolisian aku sendiri, istilah orang kayak gitu tuh namanya harus disaring dulu sebelum di-sharing. Pernah denger nggak sih kata-kata kayak gitu? Paling sering kan banyak banget tuh di media. Karena nggak semua orang itu disaring dulu. Pasti mereka tuh pasti nge-share ke grup. Dan dari aku pernah kayak baca gitu dari orang-orang dari rating umur, orang yang nggak gampang kena hoax itu adalah kalian anak-anak muda. Anak-anak muda tuh lebih saring sebelum sharing, beda sama orang-orang tua ya. Itu jadi kalau ada kayak gitu kan bisa menyebabkan konflik sosial, konflik di mana-mana cuman karena hoax. Itu. Lalu yang kedua, kalau hambatan untuk kita yang udah kerja di rumah, hambatannya itu adalah sumber daya. Sumber daya itu susah banget. Sumber daya susah banget. Apalagi di era ini nggak semua anak muda tuh, ya bersyukurlah kalian yang tinggal di Jakarta ya. Kalian tuh ngerti seluruh sosial media. Nggak semua yang kuliah juga tahu sosial media gitu kan, kayak yang ada di kabupaten mana itu mereka tuh nggak melulu tahu sosial media. Jadi sesungguhnya humas tuh kadang dianggap nggak penting gitu loh di institusi-institusi lain, apalagi kementerian pemerintahan ya, karena kan mereka tuh jarang diterpa sama hal-hal yang negatif ya, karena kan mereka sifatnya landai ya mereka butuh kementerian yang mereka landai. Beda kalau lo nge-change kayak di Polri atau di BNN atau di tempat-tempat yang sifatnya banyak dipublish sama orang. Kalau dipublish sama orang itu kan
ya kita pasti chance-nya banyak, jadinya butuh orang juga sesungguhnya yang ngerti gimana sih buat nge-screening, nge-manage media, sebenarnya gitu sih. Terus ya beruntunglah buat kalian yang baru mau lulus, karena sesungguhnya humas butuh banget orang, karena nggak semua orang humas itu bisa bekerja sebagai dirinya humas, dan humas itu masih jarang sih. Gitu Gitu, Kak. deh. Berarti anak muda kayak kita gini banyak ya kesempatannya untuk jadi PKK cantik ini. Banyak. Makanya jangan humas itu jangan melulu kamu tuh maunya kerja di TV. Iya nggak sih? Pasti kalian mikirnya humas ya kerjanya di TV. Halo, seluruh perusahaan tuh butuh humas kok. Nggak cuma di TV. Apalagi institusi-institusi yang pemerintahan mereka masih kurang untuk humasnya. Oke deh kalau gitu Kak Silva. Kak Silva, terima kasih banyak nih untuk sharing 30 menitnya bersama kami, mahasiswa Universitas Budi Luhur. Kak, kita boleh ya foto bareng dulu nih sama rekan-rekan, Boleh lah. biar mengabadikan kalau kita wawancara di humas cantik muda ini. Ya Allah, Peres. Yuk, aku Boleh. Ayo kita action. 1, 2, terima kasih banyak udah. ya Kak Silva. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya. Kalau kurang-kurang tanya aja nggak apa-apa. Iya, Kak. Oke. Instagram ya. Oke, Terima kasih ya Kak makasih. Silva. Makasih, Ya, Makasih Kak. banyak, Kak. Ya, halo. Ya, apa kabar Masuk ya Kak? suaranya. Kedengeran. Gimana, Kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Gimana apa yang bisa dibantu? Alhamdulillah baik. Ya, oke Kak. Pada sore hari ini kita lagi pengen tanya nih untuk peluang bekerja di media di Ya. era digital. Nah, di sini aku mau tanya nih Kak, untuk apa aja sih yang harus diperhatikan untuk bisa bekerja di media seperti sekarang yang Kakak sedang geluti, seperti reporter yang Kakak sedang jalanin sekarang ini. Intinya apa aja yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa gitu untuk yang mau jadi reporter di era digital gitu ya? Ya betul, seperti progresi Kakak sebagai reporter di salah satu media program televisi. Oke, apa yang harus diperhatiin dan apa yang harus dipersiapkan buat teman-teman di era digital ini sebenarnya teman-teman harus punya soft skill yang banyak ya, nggak cuma kan teman-teman nggak cuma kayak punya bidang pekerjaan yang satu, terus teman-teman hanya menekuni di situ gitu loh. Jadi harus punya soft skill. Kenapa gue bilang punya soft skill? Karena teman-teman nih kerja sebagai media misalnya jadi reporter. Cuma ketika teman-teman nanti ke depannya cuma tahu jadi reporter, ya teman-teman punya soft skill-nya apa ya? Public speaking. Teman-teman punya soft skill yang lain adalah gimana caranya persuasif ke klien, ke setiap orang, ke setiap narasumber yang teman-teman deketin kayak gitu ya. Dalam arti deketin tuh harus gimana caranya dapat informasi dari narasumber. Itu sih sebenarnya harus dipunya. Sekarang ada banyak orang yang mungkin kesabaran ya. Kalau apalagi kerja di era digital sekarang, yang semua serba cepat memang, semua serba apapun ya kita lakukan kayak hari ini online. Terus apapun kita lakukan mungkin kayak via WhatsApp cepat. Cuma semua informasinya kan kita lebih lebih detail kalau kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung. Nah itu kalau jadi reporter enaknya kalau ketemu langsung, teman-teman harus lebih sabar. Itu yang harus dikunin juga sih, karena jadi reporter itu harus sabar nunggu, sabar sama setiap kelakuan narasumber yang mau kita
apa namanya wawancara segala macam itu harus karena karakternya beda-beda, maunya beda-beda. Jadi teman-teman harus ada soft skill sabar selanjutnya. Selanjutnya apalagi yang harus disiapkan di era digital ini adalah teman-teman harus banyak baca sih sebenarnya. Karena kalau teman-teman nggak baca, teman-teman nggak cari tahu secara detail, kayaknya teman-teman bakal ketinggalan sama teman-teman yang lainnya yang jauh lebih baca. Teman-teman bakal ketinggalan sama teman-teman yang jauh lebih mau belajar sih sebenarnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu karena semua udah gampang kan, semua udah ada gadget. Apalagi digital ya, kita bicara digital semua udah ada gadget, semua udah ada handphone, ada Android, ada iOS, maupun apapun itu. Ya kalau teman-teman cuma cari taunya Instagram tentang kehidupan orang lain ya gitu-gitu aja gitu. Tapi gimana caranya kita tahu ilmu segala macam yang kita cari tahu dari gadget itu sih gitu ya. Intinya kurang lebih gitu. Kakak udah lama Kak menjalani profesi sebagai reporter di News. Mungkin Kakak mau sedikit cerita histori Kakak? Atau latar belakang? Kakak udah lama kerja di profesi reporter? Oke, kalau kerja sebagai reporter udah kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Baru banget sih, baru 1 tahun 7 bulan di iNews. Jadi kontraknya untuk iNews, tapi kerjanya untuk RCTI, Global, MNC TV, sama iNews. Jadi kalau di MNC Media kerjanya untuk PATV. Terus ya baru satu tahun 7 bulan dan pokoknya saya lulusan kampus Budi Luhur yang sebenarnya profesinya atau lulusannya dulu PR tapi kerjanya di bidang broadcast. Tapi itu yang harus teman-teman pahami bahwa di era digital ini lulusan atau apapun yang kalian punya background itu bisa sangat tidak nyambung dengan nanti pekerjaan kalian. Harus siap dengan apapun itu. Itu sih kurang lebih. Oke, thank you Kak. Sekarang kita masukin pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua akan ditanyakan dengan Deva. Deva boleh ditanyakan untuk pertanyaan keduanya? Ya, sore Kak Fatir. Sore Deva, halo. Ya, aku mau nanya, kalau menurut Kakak, persaingan nih di era sekarang buat kita, peluangnya banyak atau sedikit buat jadi kerja kayak Kakak? Persaingan peluangannya gitu. Oke. Untuk peluang dan juga pesaing ya. Peluang sama pesaing menurut Kakak dua hal yang berbeda ya. Maksudnya peluang dan pesaing untuk menjadi reporter maksudnya gitu. Iya. Oke. Kalau peluang untuk jadi reporter sangat besar ya karena gini. Kalian percaya nggak sih kalian itu, ini ada siapa aja, Imelda, ada Uti, ada Deva, ada siapa lagi nih? Ada Sarah, ada Della. Kalian semua sebenarnya tanpa sadar kalian tuh sebenarnya reporter tau. Kenapa saya bilang kalian ada reporter? Kalian punya dapat info nih dari handphone ini. Misalkan kalian dapat info, contoh Glenn Fredly meninggal kemarin, dapat dari seseorang. Kalian sebar pakai handphone broadcast message atau ke orang, kalian udah jadi reporter sebenarnya. Untuk jadi reporter peluangnya besar. Cuma untuk menjadi reporter di TV nasional, peluangnya atau saingannya luar biasa susahnya. Karena, kenapa? Yang pertama adalah dunia televisi. Sekarang kamu nanya dong sama beberapa orang dari kalian, kayak, kalian hari ini nonton berita nggak? Kalau nonton ngangguk, kalau enggak, geleng-geleng aja. Nonton berita nggak hari ini? Enggak kan? Enggak. Sarah sama Viviana? Enggak. Della juga? Della enggak juga? Nah, gitu ya. Jadi gini, kenapa nggak bilang kenapa kalian nonton TV nggak hari ini? Karena itu, untuk jadi reporter di dunia televisi, peluangnya sekarang cukup sulit. Karena kenapa? Semua reporter semua akan beralih ke digital nanti. Semua akan beralih ke handphone, akan beralih ke era digital yang benar-benar semua internet, yang nggak ada lagi TV, nggak ada lagi mungkin antena TV itu nggak ada. Mungkin TV di TV kita tuh di ruang tamu cuma buat hiasan orang datang kalau kita punya TV sebenarnya gitu doang. Nah, tapi buat jadi reporter, semua peluangnya bisa, cuma saingannya luar biasa. Karena teman-teman sekali lagi maksudnya banyak yang ngelamar
untuk jadi reporter, cuma kan yang dipilih untuk jadi reporter dan bisa tampil di depan TV nggak semua orang. Karena ketika kita tampil di depan TV, itu kita mewakili, kita sebenarnya PR dari TV itu. Kita ambil contoh, waktu TV One yang pertama kali ada kasus COVID di daerah Depok yang pakai masker, apa tuh, masker yang gede itu, yang untuk pilek. Ada yang tahu beritanya? Yang viral? Ya. Gitu, Kak. Oke. Yang diserang bukan reporternya aja ternyata, tapi yang diserang juga TV-nya. Jadi, apa ya, persaingannya luar biasa, persaingan untuk masuk karena orang lain banyak yang mau, dan untuk masuk TV itu juga pasti disaringnya juga sangat luar biasa. Karena kalau kamu aja salah ngomong, kamu mempresentasikan segala sesuatu, live report-nya aja bisa salah, nantinya TV-nya yang akan hancur bahkan. Contoh satu lagi, Feni Rose. Kakak mau nanya, pernah ada yang tahu Feni Rose waktu itu sempet nyebut Yogyakarta adalah kota bencana? Ada yang pernah tahu nggak dulu pas waktu acara silet? Di silet dulu silet. Belum. Enggak ya. Oke, itu sebenarnya adalah belum tak, pokoknya kalau kalian cari tahu di silet tuh dia pernah bilang Yogyakarta adalah kota bencana atau kota penuh selalu dengan bencana-bencana alam. Itu yang nulis naskahnya sebenarnya adalah produsernya, cuma yang dituntut Feni Rose-nya. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman harus pahami, bahwa jadi PR, jadi reporter, jadi front office, jadi selalu yang tampil di depan umum untuk mewakili sebuah perusahaan, saingannya sangat luar biasa, kompetitifnya sangat luar biasa, dari kantornya pun luar biasa, karena kalian harus mewakili, menjiwai yang kalian bawa. Kalau kalian salah, bukan hanya kalian yang salahin, tapi kantornya kalian juga, instansinya. Jadi intinya dari jawabannya adalah, untuk bisa jadi reporter sangat bisa, karena semua orang bisa jadi reporter, cuma saingannya luar biasa dari teman-teman atau orang-orang di luar sana yang mau jadi reporter banyak, atau dari kantornya sendiri yang mulai kompetitif nyaring reporter, kayak gitu. Apalagi di era pandemi ini ya, sangat sulit pasti, karena pekerjaan ini membahayakan dan nggak semua orang dapat kesempatan sih, kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga akan diwakili dengan Sarah. Sarah, silakan untuk tanya ke Kak Fatir. Sarah yang mana? Halo Kak Fatir. Oke, Sarah, silakan. Halo ya. Mau tanya gini, menurut Kakak tuh keuntungan dan hambatan bekerja sebagai reporter? Bisa diulang? Nggak kedengeran? Menurut Kak Fatir? Bisa diulang? Udah jelas? Mungkin Kak Sarah suaranya gede-gede. Udah jelas belum suara saya? Coba. Menurut Kak Fatir, keuntungan dan hambatan bekerja sebagai reporter di era digital ini tuh apa sih? Keuntungan dan hambatan di era digital. Oke. Keuntungannya adalah teman-teman gini, hambatannya dulu deh. Ini yang Kakak rasain ya. Jadi gini, hambatannya adalah apalagi reporter di era digital. Apa yang kita tunjukkan di TV, misalnya gini, ada kejadian di suatu daerah gitu ya, di tempat A. Kejadian itu, Kakak mau nanya, lebih cepat TV yang datang apa handphone yang rekam? Handphone sih Kak. Handphone. Itu hambatannya. Handphone. Karena apa? Karena ada eksklusivitas, terus yang pertama, yang tercepat, yang terupdate, kalah sama handphone di era digital ini yang luar biasa. Instagram, kamu tinggal buka, kamu tinggal liatin kamera kamu, play kamera kamu upload di Instagram, semua orang bisa lihat. Kalau Kakak reporter harus menuju tempat itu dulu, bangun kamera dulu, berdiriin kamera, cari info kayak gitu kan. Jadi hambatannya itu sih menurut Kakak ya di era digital ini. Jadi kayak reporter, apalagi televisi, kayak informasinya tuh jadi nomor 3 gitu. Karena kamu bisa lihat semuanya di media sosial ini gitu loh. Kayak, ya sorry to say, kayak apapun itu di lambe turah kayak lebih cepet gitu. Gitu sih gitu. Kayak Kakak kayak, what? Kayak gitu sih. Itu hambatannya di era digital ya. Dan kedua,
hambatannya adalah itu dia, TV sudah mulai ditinggalkan sama banyak orang, beralih ke handphone. Makanya kenapa Najwa Shihab buka Narasi TV namanya. Narasi TV itu adalah TV digital yang ada di YouTube. Ya gitu. Dan hambatannya itu sih sebenarnya informasi yang kita dapatkan karena di lapangan udah orang lebih cepat dapat karena pakai handphone gitu loh. Apalagi di era digital ini kalian harus benar-benar tahu banyak informasi, harus tahu karena harus banyak baca karena kan ada online ya, ada teman-teman online kayak detik.com apapun .com yang online yang lain. Itu harus baca sih sebenarnya karena kalau kalian nggak baca kalian ketinggalan. Nah, keuntungannya jadi reporter di era digital adalah informasi yang valid yang kita dapatkan. Karena kita datang ke lapangan langsung dibanding orang yang rekam di lapangan tapi nggak nyari informasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pengoreksinya dibanding Instagramnya atau kevalitan dari Instagram atau video-video yang udah kesebar lah gitu ibarat video hoax. Terus yang kedua, informasi pasti jauh lebih cepat datang ke kita. Kalau ada isu, kalau misalnya contoh misalkan kita ada kita stay atau kita ngepost. Jadi kalau bahasa nama wartawan tuh ngepost. Ngepost itu adalah wartawan yang selalu standby di satu tempat. Contoh kayak di Istana Negara, kayak di Mabes Polri, kayak di mana contoh KPK gitu ya. Informasi yang kita dapat itu langsung benar-benar dari narasumbernya, benar-benar dari orang yang berkepentingan. Jadi informasi kita kedapatan valid. Di era digital ini itu enak ya. Terus informasi yang kita sampaikan juga santai. Cuma keuntungannya nggak banyak. Kakak sih lu ngerasain kebanyakan. Ya ini keuntungannya satu lagi, sorry. Dengan era digital ini, kakak juga mudah cari informasi. Contoh, kakak pernah datang ke suatu tempat, ke kebakaran, atau ke mana enaknya? Ya kebakaran aja deh, kebakaran. Kakak nggak tahu nih kebakarannya kenapa, berapa korban jiwa, berapa rumah yang terbakar, berapa kerugiannya. Kadang-kadang nggak enaknya jadi reporter, harus nyari data itu gitu loh. Kita nggak ketemu sama narasumber, kita nggak ketemu sama orang yang bisa kita ajak ngobrol kayak gitu. Karena di kebakaran, itu ribet semua, sangat ribet. Sangat, pokoknya diajak ngomongnya susah deh gitu ya. Karena lagi nyemadamin api, lagi ngamanin barang sendiri, lari-lari, air di mana-mana, api di mana-mana. Cuma kadang-kadang kecepatan online, kecepatan digital itu membantu reporter sih kadang-kadang. Bukan artinya nyontek, cuma ada momen di mana kita harus mencari informasi dengan cepat gitu loh. Kayak gitu. Ada yang kakak datang ke suatu lokasi karena lokasinya jauh dan mungkin kakak bisa jadi telat karena mungkin kena macet, kakak kena trouble di jalan, kita gak ada yang tahu. Ya buka handphone, cari tahu informasinya dulu pas di jalan. Oh informasinya, ternyata kejadiannya kayak gitu. Jadi pas nyampe lokasi, tinggal divalidin, bener nggak sih Pak kejadiannya kayak gini? Udah dapet, tinggal live report ya hari ini terjadi sebuah kebakaran gini. Jadi udah dapet gitu loh. Nah itu enaknya di reporter di era digital, informasi kita dapetin tuh mudah. Itu sih. Ya, oke. What next? Oke, terima kasih ya Kak atas informasi, terus pengalaman-pengalaman Kakak dan ilmu yang sudah Kakak yang santai sore ini. Sukses untuk Kak Fatir, untuk kedepannya, serta sukses untuk Kak. Semoga Kak Fatir selalu sehat. Terima kasih. Untuk new normal ini. Sukses selalu buat kalian, selalu sehat ya. Foto-foto. Kenapa? Foto bareng Kak Makasih Kak Fatir. Foto di Zoom ini ya? Di screenshot Iya. ya? Ya betul. Oke, siap. Yuk. Oke, hitung 3 ya. Lagi nggak pakai minyak rambut, Pak. 1, 2, 3. Udah? Oke, cukup. Oke, thank you ya Kak Fatir atas waktunya. Terima kasih Kak. Makasih ya Kak. Yo, Makasih banyak, Kak. Yo, sama-sama. Bye Kak Fatir.